أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat karunia-Nya kita dibersamakan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Sehat sehat bro. Sudah makan semua guys? Wis lunas utangnya kabeh? Oh. Pertanyaan saya kan bukan duwe utang kagak. Wis lunas ta? Oh dereng. Berarti duwe utang. Urip paling tentrem iku wong sing ora duwe. Alhamdulillah. Jangan tanya saya milih siapa. Gak usah. Kalau tanya itu nanti tanggal 13 jam 12 malam. Kalau saya jawab, Mas Agus sesuai jawabannya benar-benar. Kita nggak bahas politik. Di tengah hiruk pikuk orang berdebat saling mencaci, saling ini. Kita bahas tentang ayat-ayat Allah supaya kehidupan kita lebih lurus, supaya kehidupan kita lebih lebih sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Enggak dibaca selanjutnya kemarin setelah dibaca Mas Andi itu. Selanjutnya, yang segala sesuatu yang ada padamu tidak akan tetap melainkan selalu bergiliran. Silakan. Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang ada padamu tidak akan tetap melainkan selalu bergiliran atau silih bergantian, yakni berupa apapun, baik harta, benda, kedudukan atau derajat suami istri dan lain sebagainya. Itu semula kepada dikuasai si ayah, lalu ia mati meninggal dunia, niscaya kekuasaannya diganti oleh ahli warisnya atau anak cucunya dan seterusnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inad dunya hadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'maluna fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nikmat dunia manis dan mudah hilang, dan Allah menjadikan kamu berkuasa di atas dunia, silih berganti untuk diperhatikannya apa yang kamu perbuat. Maka takutilah hal-hal dunia dan takutilah perempuan, karena musuh-musuh fitnah Bani Israel timbul dari kaum perempuan. Oke. Terima kasih Mas Malik. Jadi ini hadis. Ya, monggo masuk monggo. Ini di depan sini monggo. Hadis ini jelas menyiratkan dan menyoroti betapa benarnya fakta itu. Fakta yang disampaikan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Itu ya fakta yang terjadi sekarang juga. Segala sesuatu yang ada padamu tidak akan tetap, ya, tidak akan
tetap. Nggak ada tetapnya. Kira-kira masih 20 tahun yang lalu apa masih sudah keriput gini? Masih jos banyak. Dulu sama pernah jos gitu kan? Tidak akan tetap. Sampean sekarang yang masih muda, cowanti, kewenceng kulitnya, yang laki katanya tadi masih jos. Padahal josnya kayak gimana kita dulu juga tidak tahu. Ya, itu siklus sudah. Siklus. Siapa yang giginya sudah mulai protol? Coba angkat tangan, bareng aku. Oh, saya sudah lepas 1, 2, 4 saya. Ayo, siapa yang udah lepas? Sama masih utuh, Bu Brin. Gigi besi. Siapa yang ayo coba angkat tangan? Yang giginya udah protol. Yang matanya sudah belereken. Ini nyawa ngadus gak ketok. Ayo, ini moco wis blerek. Pak Yit ngacung terus. Sing dengkule wis mulai boyong loro, ayo angkat tangan. Pak Yit mana? Alah. Gak usah sombong, juga gak usah terlalu ambisius. Semua akan pergi. Yang pernah kaya pasti nanti juga akan miskin. Kalaupun tidak miskin akan diwaris oleh anakmu. Yang jadi kepala desa sampai presiden, gak usah kepingin terus-terusan. Mau mempertahankan kayak gimana pun pasti diganti. Manusia ini kadang tidak sadar fakta. Fir'aun kemana? Fir'aun sekarang di mana? Ayam muruk di mana? Tidak ada. Korun. Coba sih sama siapa sih yang lebih kaya dari Korun? Coba. Sampai sombong kayak gitu tuh. Coba sih. Saya ini siapa yang lebih cantik dari Ratu Bilqis? Coba lihat. Mana yang ibu-ibu ini? Yang lebih cantik dari Ratu Bilqis? Yang cewek-cewek yang kecil-kecil itu, yang suka selfie dengan 4 kamera. Alah. Inilah, tidak ada silih berganti harta, kedudukan, suami istri, tidak ada. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis ini, ya, dalam Sahih Muslim disebutkan, sungguh nikmat dunia itu manis, tapi mudah hilang. Tadi siapa Pak Sinan? Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad sebelum sini makan lauk apa? Kalau Pak? Telur Pak. Telur sama apa? Tambah sama sambal. Nah, nikmat telur sama sambal tadi waktu makan nikmat ya. Sekarang masih kerasa nggak? Nggak ada sudah. Ya nikmatnya tadi Bu Brin makan lauk apa? Ini di bangku aja. Nah, ikut ibunya, mana ibunya? Di bangku. Nah, Bu Brin nasi masuk apa? Tongkol. Enak Bu nih. Enak lah. Saya kira kok Bu Brin. Tongkol sing sirai sama sesep minggu sampai kayak bualung tok mau. Saya kira rasa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu yang dimaksud Rasulullah. Manis tapi cepat hilang. Bagi yang sudah berkeluarga, bersuami istri juga demikian. Hubungan suami istri ya itu tadi sudah. Kerasa enggak? Enggak ada. Inilah. Jadi Rasulullah ingin sedang mengingatkan kita, sesungguhnya nikmat dunia itu manis dan mudah hilang.
Allah menjadikan kamu berkuasa di atas dunia silih berganti, baik harta, umur, kuasa, nggak ada wis taala. Makanya ojo sombong, halah ya Allah. Saya ini sedang belajar untuk menghilangkan sombong, masjid. Iya, sombong. Juga belajar untuk sabar walaupun diremehno. Iya. Belajar. Nah, saya tak ajak belajar bareng. Terutama yang siap diremehkan itu, Mas. Aman. Bener. Orang yang nggak terlalu kaya, yang nggak terlalu pinter, ya spek gitu. Terus ngeremehin sampeyan yang mungkin lebih kaya, lebih pinter, iya rasanya. Iya. Nah, padahal kenapa kita harus siap diremehkan? Karena sehebat-hebatnya saya dan sampean, tetap nanti kehebatan itu akan mereteli suatu saat. Ya iya toh. Ya. Mungkin Pak Ahmad, misalkan gantian Pak Ahmad. Pak Ahmad sekarang sudah umur berapa? 38. Oh, masih muda sekali ya. Masih muda sekali. Sama seumuran dengan Pak Yed berarti. Oh, sama 26 ya Pak Yed ya? Nih, ayo sadar ini dulu. Lalu kata Nabi, silih berganti untuk diperhatikan apa yang kamu perbuat. Waktu sambian masih muda, suatu saat akan gantian mudanya ini. Sambian menua, lalu yang muda siapa? Anak sampean. Sampean juga gitu punya harta sekarang. Suatu saat sampean juga nggak akan berkuasa lagi atas harta sampean. Entah diwaris, entah bangkrut, iya toh? Tak ada yang tahu. Sampean sehat juga demikian. Saya tadi nengok anaknya Mas Marsus di Balimet sana. UGD yang penuh. Kan dia sedang gantian dengan penghuni UGD sebelumnya toh. Dia sebelumnya sembuh. Orang-orang yang di UGD sebelumnya ya sehat. Gitu loh. Ini yang namanya silih berganti. Cuma pertanyaannya, ketika sampean muda, sebelum digantikan anak sampean yang muda, kemudian sampean tua, muda sampean ini nanti ditanya. Muda sampean ini nanti ditanya. Dulu. Muda sampean nanti ditanya. Ibu-ibu sekalian, nanti ditanya semua. Ada 7 saksi yang akan bersaksi melawan kita di akhirat nanti. Ada 7 saksi yang akan melawan kita di akhirat nanti. Bersaksi jujur apa adanya. 1, buku catatan amal. Jadi di depan kita ini ada buku catatan amal yang nggak mungkin bohong. Dicatat apa adanya. 2 malaikat, terutama Raqib Atid, akan bersaksi, oh ini dulu begini ya Allah. 3, masa, waktu itu loh bersaksi. Waktu itu bersaksi atas kita. Jadi misalnya jam berapa ini? Jam 8.50. Jam 8.50 tanggal 1 Februari 2024 bersaksi. Oh dulu Pak ini, Bu ini ya Allah, ngaji ya Allah, membahas ilmumu, kalammu. Bagus lah catatannya. Ya begitu. Yang keempat yang bersaksi apa? Anggota tubuh kita. Apa? Anggota tubuh kita. Ini nanti bersaksi. Anggota tubuh macam-macam. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berbicara kaki, yang berbicara bersaksi tangan dan seterusnya. Lalu yang kelima lisan kita. Ini lisan ini akan bersaksi semua.
Kemudian bumi di mana kita berpijak itu juga akan bersaksi. Yang ketujuh apa? Masih ingat? Apa yang bersaksi? Apa Pak? Pak Nom? Yang bersaksi apa? Semua alam semesta ini bersaksi atas kita. Kenapa? Karena mereka melihat. Loh, ini nanti akan ditanya dulu atas apa yang kita perbuat dari nikmat dunia tadi. Maka kata Allah, maka takutilah halal dunia dan takutilah perempuan, karena musuh-musuh fitnah Bani Israel pertama adalah tumbuh dari kaum perempuan. Perempuan menjadi fitnah. Fitnah itu apa sih? Ujian, cobaan. Sampean yang sedang jadi ujian, hati-hati. Yang laki-laki yang sedang diuji, sampean juga hati-hati. Fattaqud dunya fattaqun nisa. Monggo lanjut. Dibaca gantian yang perempuan. Ayo, Mbak Ratna, siapa? Oke, jadi masih ingat biasanya yang saya terangkan itu, kalau pergantian kekuasaan atas harta, atas kekayaan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, ini bukan untuk tujuan agama, bukan untuk tujuan perjuangan, maka pergantian ini hanya akan menjadi pergantian yang sia-sia. Pergantian sia-sia lah, ini kakek, bapak, anak, cucu. Biasanya saya contohkan gitu kan, kakek kerja siang malam, akhirnya dapat harta berupa tanah. Ketika ditanya, ya nanti suatu saat dia mati, ini ditinggal untuk siapa? Untuk anak istri toh? Nanti dia mati beneran setelah tua, diwaris ini untuk anak si bapak atau anaknya kakek ini. Dia kemudian juga kerja siang malam, bisa membangun rumah di atas tanah warisan. Artinya tanahnya si kakek sudah berpindah atau kuasanya ya. Gantian giliran. Demikian pula begitu dia bisa bangun, ketika ditanya untuk apa, ya untuk tinggalan anak istri. Suatu saat dia menua, mati. Kekuasaan atas hartanya pindah ke siapa? Anaknya. Diwaris anaknya. Anaknya juga gitu, kerja siang malam. Akhirnya bisa beli motor atau mobil. Sama, dia punya rumah, punya tanah, akhirnya punya mobil. Ketika ditanya untuk apa, ya untuk anak istri. Suatu saat dia juga menua, berganti kekuasaan atas hartanya ke cucu. Cucunya juga sama Pak Subur. Dia bekerja siang malam bisa beli tanah lagi. Berarti dia punya rumah, punya tanah, dua, punya mobil atau motor. Suatu saat dia menua, berganti juga, dia meninggal ganti. Nah, kalau ini yang terjadi,
kakek, bapak, anak, cucu kerja keras siang malam, tidak dapat apa-apa. Selama di dunia paling makan sepiring nasi. Kalaupun rumah lantai 10 yang ditempati ya cuma sebadannya tak lah. Kalaupun lemarinya satu mall misalnya, yang baju dipakai berapa? Sama pakai baju meskipun kuaya gitu ada yang rangkap 10. Lah sudah pun begitu Mas Anom, jungkir balik kayak gitu, hanya diupah sesuap nasi. Kemudian berganti ke anak cucu, dia ke sana nggak bawa apa-apa. Yang kemudian di sana melarat bareng setan yang umumnya disebut neraka. Neraka itu celaka karena nggak bawa tamu dari dunia. Waktu di dunia Mas Ahmad dibohongi itu setan dalam hati itu. Itu harta hasil kerjamu, nikmati sepuasnya, kembangkan seluasnya, tapi jangan bawa pulang ke akhirat, jangan sedekahkan. Kalau kamu sedekahkan nanti gimana anakmu, gimana istrimu, gimana? Ditakut-takuti. Asyaitanu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti manusia akan kemiskinan sehingga akhirnya malas, takut, awang-awangan, segen, eman kalau bersedekah. Itu sehingga apa? Benar. Akhirnya dia kerja siang malam oleh bapak, kakek, anak, cucu, nggak mau bersedekah. Kalau bersedekah sedikit aja, akhirnya dia pulang nggak mau apa-apa. Nah inilah yang disebut di dalam ayat di sini, pindahnya kekuasaan harta atau kekuasaan kesehatan tadi, kalau tidak untuk tujuan perjuangan agama dan bangsa, itu hanya sia-sia. Yang dalam hadis tadi disebut dunia manis dan mudah hilang. Maka biar nggak hilang, bawa pulang ke hidup, istilah Jawa, gowo mulai menyang omah kelanjengan, bawa pulang ke abadian. Ya, jadi di sini jenis manusia selama hidup di dunia, jika segala sesuatunya antara jiwa, tenaga, harta, pikirannya digunakan untuk agama, bangsa, negara, maka atas jenis dan payah itu merupakan wujud bekal modal kekayaan untuk hidup di akhirat nanti. Jadi kalau yang sampean hasil usaha ini sampean sedekahkan untuk agama, bangsa, dan negara, itu berarti abadi nanti di akhirat. Jadi ya bapak-bapak di belakang tuh, harta itu kalau disimpan, kalau dimakan akan jadi kotoran. Ketika dimakan jadi kotoran. Kalau disimpan nanti jadi warisan, jadi rebutan, ya toh? Tapi kalau sampean sedekahkan, ini akan jadi bekal di hidup keabadian. Lah banyak mana kira-kira dari harta sampean alokasi untuk 3 ini? Banyak mana? Ayo, dari duit atau apa sampean hasil kerja sampean banyak mana? Banyak yang dimakan, yang disimpan atau disedekahkan? Banyak yang disimpan, paling sampean makan berapa, ya toh? Teman tahu ini baju saya ini, Mas Malik, baju saya ini Mbak Bida, ini dikasih Pak Ja'far, tahu Pak Ja'far? Pak Ja'far, Mas Ja'far almarhum. Ini ngasih sekitar 10 tahun yang lalu, kalau 11 tahun yang lalu. Saya pakai masih nyaman. Kadang istri aja yang itu kemudian lihat kok baju itu aja, akhirnya dibelikan. Kadang dibelikan robani 1 gitu aja udah dilirik sama jamaah. Oh Gus Glory sudah mulai bermewah-mewah, dirasani di warung-warung. Padahal mek siji kan itu lah robani siji. Pira? Nek 250 siji loro menawa wis dirasani. Saiki wis beda Gus Glory. Saya pakai baju ini, Kak Subur. Ini dikasih, saya punya 2 kalau nggak 3 dikasih Pak Ja'far ini. Yang 2 warna krem, enak, masih nyaman. Baju favorit, ya enak.
Gitu loh. Artinya apa? Di dunia itu sebenarnya kita ya cuma butuh gini-gini aja. Makanan tadi saya juga dikasih ikan apa tadi? Ikan jair, terus oseng pare, wis. Saya makan paling ya sekian lah, Bro. Sehari itu saya makan nasi paling sekali. Kalau pagi itu biasanya sayur gitu aja. Ya sehat. Baju gini alhamdulillah enak. Sarung juga gini aja, cap mangga. Teman cap apa? Kalau capek. Ya itu wes Mas Ano. Yang kita butuhkan cuma itu wes. Gitu loh. Nah, kalau kita lihat itu maka nanti kita bisa seperti yang disebutkan oleh Pak Guru di sini, jerih payah itulah yang modal kekayaan kita untuk akhirat. Bisa, tapi kalau kita hidupnya itu ngejar yang enggak, ya wes, akhirnya enggak pernah nyampe. Wes duwe ngene kepengin ini, duwe ngene kepengin ngene, ngoten mawon. Paling kula sing rodok larang niku kopiah. Kopiah memang kula karena sering tak pakai kemana-mana biar gak sampai abang gini nih. Kopiah paling larang berapa sih? Kopiah itu harganya berapa sih? 125. Nah, teh Pak 125. Merek apa ya? Presiden. Wong Jember kok pengen dadi presiden. Jember tak Banyuwangi. Saya paling pakai Awing. Awing itu harganya berapa sih? 170 karena Awing itu bisa menyediakan banyak. Kopiah saya ini kan ukurannya 10. Nomor saya itu. Ini paling yang nomor 10 siapa? Paling Mas Andi yang tadi. Sama nomor 10 ya? Ini 10 pinter loh. Tapi pinter juga ya. 10 terus tingginya 9 atau 8. Wes. Jadi makanya sampean dan saya ini kalau nyaman dengan hidup kita, insya Allah nanti bisa menyisihkan untuk kekayaan di akhirat kita. Berarti kata Pak Guru, atas jerih payah lelah penderitaan anak Adam alaihissalam, masa dunia dapat diunduh hasilnya kelak di akhirat. Saya itu kasihan sama artis-artis itu. Kasihan Pak. Mereka dipaksa untuk nyanyi di atas panggung. Mereka dipaksa untuk akting di depan kamera. Itu sama kalau tahu kehidupannya artis apalagi yang syuting stripping untuk sinetron itu sampai nggak sempat pulang Mas Nabi. Hidup itu sampai di mobil demi ngejar kreditan rumahnya yang biasa dipamerkan sampean ontrop itu. Iya, sudah pun begitu, masa mereka laku itu sebentar tok. Paling antara 5 sampai 10 tahun nggak sampai. Itu pun sudah disusul sama artis-artis muda yang lebih fresh. Coba sekarang sama sebutkan artis yang kita kenal tahun 90-an. Ayo, siapa coba? Ini misalnya yang disebut tadi siapa? Tamala tadi. Sekarang masih laku. Ada bintang film siapa? Sebutin. Ferry Prima. Terus kamu Mas. Anak-anak itu enggak kenal Mas ya. Siapa lagi? Sing wedok sing paling ayu Mas ya. Maryam Belina. Kok sing ngono-ngono Mas. Takok Mas Nafi ya. Mas Nafi coba artis perempuan yang paling cantik sing nyaman kenal Mas Nafi. Titik Puspa itu nenek. Wah. Enggak, Mas Nafi itu pura-pura karena ada Mbak Susi di sini. Ada sudah nggak dikenal. Coba tahu jerih payahnya seperti itu, dia juga nggak nikmati.
Apalagi kalau sudah job di TV, job manggung sepi. Benar-benar yang dulu dipuja-puja dengan kilatan cahaya di atas panggung. Alah. Itu hanya bentuk bagaimana di dunia nggak dapat, di akhirat nggak dapat. Sama dengan kita, jungkir balik tiap hari, berburu rupiah, sampai wajahnya penuh debu, gitu? Nggak sempat wudu, mandi aja nggak sempat loh, ya kan? Isuk goreng, rambang. Nah itu belonjonya kapan? Sobo masa atus, gak mungkin. Begitu goreng brambang, karena dikejar pasarnya buka, berangkat nang pasar sampai duhur. Kapan atusnya? Raup tahu raup? Iya tahu. Apalagi kok sholat duha. Sudah pun gitu, duhur, kalaupun kita husnudon lah, sholat duhur ya kan, tapi kan nggak sempat karena harus kerja lagi, belanja untuk nanti malam goreng lagi. Sempet mandi nanti maghrib, itu pun maghrib nanti malam sudah harus siap-siap lagi, ngeringet mana. Ujuk-ujuk tua, ujuk-ujuk encok, ujuk-ujuk asam. Terus uang yang sampean kumpulkan kapan sampean nikmati? Pernah sampean ke Singapura untuk jalan-jalan? Nonton ke 21 sama bojo gitu pernah? Di dunia lo sama ndak nikmati dulur, do akhirat gak nikmati meneh. Lah kok yo emane, maka pinter diajak cerdas sama Pak Guru di sini. Diajak cerdas, sebaiknya jika tidak seperti kode tersebut di atas itu anak cucu Adam manusia, kecuali nanti jadi penyesalan. Karena apa? Semua hasil karyanya selama hidup dunia tidak terbawa ke akhirat. Rugi. Berarti masa hidup dan kerjanya di dunia ya sampai anak cucu hanya mendapat upah bayaran berwujud makan minum tok, pakaian pun sekedar di dunia itu aja. Eman, ya kan? Sedang hidupnya di hari akhirat mengalami penuh penderitaan karena semua hasil yang banyak besar masa hidup dunia tertinggal, hanya tergulung oleh hura-huranya hari kiamat. Sedang manusia berkeyakinan apa saja yang timbul dalam hati mereka seolah urusan penting dan akan dapat menyelamatkan padanya sampai anak cucu. Ya, misalnya sekarang kita kerja ini, sibuk ini, seolah semuanya penting. Saking pentingnya sampai kadang nggak sempat ngaji, nggak sempat duha, nggak sempat tahajud, ya kan? Nggak sempat jamaah. Saking pentingnya, seolah-olah itu nanti untuk kebahagiaan anak istri. Padahal ujungnya ya begitu saja. Kan sih, ya? Padahal anggapan pemikiran itu adalah bujukan setan, tapi mereka tidak terasa. Sesuai dengan janjinya sumpah iblis menjadi hadapan Allah yang terdapat dalam surat Araf ayat 20:21, Al-Hijr ayat 39, Al-Isra ayat 62, Al-Mujadalah ayat 19. Yang kesemuanya itu telah diterangkan maksudnya disebut di atas. Selain tersebut, setan berjanji dan bersumpah lagi begini, ya Allah, karena Engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Jadi dihalangi manusia, dihalangi agar gak ngaji, dihalangi agar gak bersedekah, dihalangi agar gak beribadah. Dengan apa? Kesibukan urusan dunia. Padahal begitu sampean sibuk, sampean juga kadang gak bisa menikmati kesibukan. Itu ujuk-ujuk untune rodol, ujuk-ujuk matane. Oh, yo coba picek ngono nanti. Oh, langsung picek, kok langsung picek. Yo kabur ta. Rabun ngono so. Loh, aku lho Mas Nabi, wis rabun. Aku ndelok sampeyan itu kadung koyo kirun, Mas. Loh bener enggak bisa. Saya harus pakai kacamata ini. Dikurangi Mas Sulaiman,
dikurangi. Lah padahal sepanjang itu tadi sampean nyetrum, kesetrum, tahu. Ini pekerjaannya Mas Sulaiman ini kan urusannya setrum ini. Nah iya. Kalau Mas Agus urusan kayu. Tapi gak wahing-wahing Mas Agus. Padahal saya itu kalau ada orang nyerekel titik langsung wis. Iya. Sing urusan pentol ya pentol sejak kemarin saya kalau ada orang jualan gitu kan sakno, ada orang jualan putu. Putu yang punya nut itu loh. Putu itu kan 5.000 dapat 10 loh. Berarti per putu segitu berapa itu? 500. Jualannya hanya modal black gitu aja. Saya tanya sama saya, Pak, sudah seberapa lama jual putu? Pun lami Mas, berarti wong Jawa. Kamu pinten tahun? Ya wonten 20 tahun. Jualan putu 20. Ya wis mek ngono iku montok. Apa iku arane? Potongane paralon lho. Ditumpuk pluk, ditumpuk tek, diteni terus diganti. Ngono 20 tahun. Coba bayangno. Ya putu dibungkus benesok 20. Kalau saya lihat profilnya ketoke gak tahu dhek nonton film karo bojone nang 21. Iya dong? Atau dia misalnya ke restoran nang engking sama bojonya sendiri yang hampir tidak pernah mungkin. Iya dong? Atau misalnya dia ke Dufan Jakarta sana misalnya. Apalagi ke planet Hollywood ya. Jelas tidak pernah. Terus ya Allah. Nah ini hanya dijadikan kaca dulu. Ya, jadi kemudian kata setan, saya akan menghalangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi tujuan setan itu membuat manusia tidak bersyukur. Nah, sampean di sini tak ajak sebaliknya dulu. Ngaji kita itu ujungnya adalah bagaimana sampean menjadi orang-orang yang bersyukur. Sampean sekarang dikasih wisison beli jilbab, alhamdulillah. Bisa beli bensin, punya motor untuk dari rumah ikut ngaji ke sini, alhamdulillah. Tidak usah lihat tetangga yang sedang beli kulkas pintu 12, tidak usah. Wes biarin, sampean cukup pintu 1 saja. Kulkas pintu 1 aja yang saya wis pedot. Wes disyukuri aja. Apa yang mau sampean simpan di kulkas? Apa sih yang biasanya sampean simpan di kulkas? Kecuali yang jualan es atau jualan apa ya? Yang sama ibu rumah tangga yang gak jual kulkas itu buat nyimpen apa sih sama? Kenapa kok disimpan? Kenapa nggak beli sekarang, dimasak sekarang lebih fresh? Kenapa nggak? Kenapa harus ditok? Loh iya tuh, sama padahal dengan punya kulkas listrik nambah enggak? Nambah. Tempat di rumah sama misalnya kos cuma sedikit, ngurangi ruangan enggak? Ngurangi. Terus itu nek kulkas pas gak ono isine, sampean kepengin ngiseni to? Akhirnya memaksakan diri ngiseni to? Lho iya to. Terus sampean misalnya duwe roti, punya roti atau punya makanan. Gak habis. Sampean simpen to? Padahal nek gak duwe kulkas, sampean menowo wong sedekah to? Berarti duwe kulkas menghalangi. Loh, lah iya toh. Sama nek gak ndek kulkas pasti terus langsung duweno dulur duweno tangga. Ngono timbangane mam. Tapi ndek kulkas simpen kanggo. Oh. Enggak, saya enggak melarang sampean beli kulkas dulu, enggak. Itu tadi hanya apa? Analogi supaya kita
Kalau memang tidak punya, jangan memaksakan. Nek wis duwe ya diramu. Gitu loh. Sama dengan rumah, dengan mobil, dengan apa. Ayo pintar, ayo cerdas. Iya. Kalau sampean misalnya cuma punya anak satu, istri juga cuma satu, ya kan? Dia juga nggak terlalu menghabiskan jok motor sampean. Maksudnya ukurannya itu loh. Vario pun cukup untuk sampean sama istri, nggak terlalu menghabiskan jok sampean. Ngapain harus beli mobil? Apalagi sampai kredit. Kecuali kalau yang jual beli mobil kayak Mas Heru, ya kan? Sampai di halamannya ada mobil 4 gitu. Atau kayak Pak Gun, sampai mobilnya nggak muat-muat di halamannya, mobil wong kabeh. Karena bank. Atau kayak Mas Nafi, memang kerjaannya harus punya mobil karena apa? Nganter orang. Lah kalau sampean hidup sampean ya cuma dari mana? Sana ke sini, sana ke sini. Sama kalau punya monggo silakan, tidak ada larangan. Tapi yang nggak punya terus memaksakan diri sampai kredit hanya demi gengsi, itu loh. Sudah pun nggak sempat sedekah, sampean hidupnya tidurnya nggak nyenyak. Jadi ayo hidup nyaman ya. Itu Pak Subur, saya rasa kajian kita pada malam hari ini kita diingatkan oleh Allah bahwa kata Nabi, dunia itu manis tapi cepat. Umur, harta, kekuasaan dan lain sebagainya. Maka jangan ikut-ikutan yang berlomba di luar sana. Wes. Ada pertanyaan sebelum saya kirim? Silakan. Monggo. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa ditambahkan, silakan. Apa Mas Andi? Mas Andi, silakan. Tidak apa-apa, ayo Mas Andi. Sama makili lah. Ayo, biar enak suasana, nggak apa-apa. Gimana, silakan. Monggo. Atau yang di belakang-belakang ada yang mau saya tanyakan, sampaikan. Selamat. Ibu-ibu ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya akhiri dengan begini. Ya silakan, silakan. Bagaimana? Saya pernah dengar atau baca yang lupa, tapi yang menyatakan kalau kemiskinan itu cenderung kepada kekufuran. Maksudnya apa Ya. Kemiskinan kan sudah ketetapan Allah. Ya. Jadi itu bunyinya gini, katal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran itu sering mendekatkan kepada kekufuran. Itu bukan ayat, juga bukan hadis Nabi, juga bukan qaul sahabat. Itu hanya kesimpulan orang yang takut miskin. Tapi ternyata itu bahkan jangankan dengan dalil. Jangankan dengan dalil, dengan fakta saja bertentangan. Tidak semua kefakiran atau kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Buktinya, sekarang yang baunya jajak keluar dulu atau ditutup dulu. Sekarang yang sedang korupsi itu rata-rata orang yang sudah punya duit atau enggak? Pejabat. Artinya tidak selalu kemiskinan yang membawa kepada kekufuran. Sebaliknya faktanya, yang ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW, yang semangatnya tinggi, imannya tinggi,
itu justru orang-orang fakir. Kata siapa kefakiran membawa kepada kekufuran? Tidak semua. Ya memang ada kadang ngasih contoh karena saking miskinnya sehingga imannya bisa dibeli oleh apa ini? Mie misalnya, sehingga mau berpindah agama. Ya itu sangat kasuistik dan sangat sedikit. Sangat sedikit. Kenapa? Ya kalau memang imannya begitu ya dia memang nggak layak di dalam Islam. Tapi justru dalil sebaliknya yang tadi saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ternyata setanlah yang menakut-nakuti manusia itu menjadi fakir, ditakut-takuti miskin, sehingga kemudian dia terdorong untuk menjadi pelit. Nah, itu. Dan ternyata fakta sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Justru orang-orang yang imannya tinggi adalah orang-orang yang secara harta tidak terlalu punya. Nah itu. Makanya kalau faktanya sekarang orang-orang yang korupsi, di mana korupsi itu kan perilaku kufur toh. Itu ternyata justru orang-orang yang berpunya, orang-orang yang secara gaji dan pangkat sudah tinggi. Berarti justru kekayaanlah yang menjadikan orang lebih dekat kepada kekufuran, bukan sebaliknya. Ada lagi? Ya. Coba yang nangis dibawa dulu. Nggak dengar saya suaranya. Gimana? Perempuan itu adalah sumber dari cobaan atau fitnah. Gimana caranya agar kita sebagai perempuan terhindar dari fitnah itu? Ya, jadi gini ya bro. Sebenarnya bagi perempuan masuk surga itu gampang. Masuk surga itu. Karena perempuan itu diberikan peluang masuk surga itu cukup dengan taat. Cukup dengan taat. Taat kepada siapa? Tentu taat kepada Allah Rasulnya, dan kepada suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja. Cuma Mbak Tri, godaan menjadi perempuan itu banyak. Godaannya banyak. Kalau laki-laki itu godaannya cuma dua, kekuasaan dan wanita. Harta tidak terlalu lah, iya tapi tidak terlalu. Tapi justru perempuan itu godaannya adalah harta. Nah, di sana kita harus berhati-hati supaya tidak menjadi itu. Ketidaktaatan perempuan sekarang itu rata-rata karena itu. Sekarang ya, ibu-ibu semuanya ya. Kenapa kemudian menjadi fitnah? Sampai lihat di TikTok ya, atau di Instagram, atau di YouTube, atau di Facebook. Senjata utama perempuan untuk membentengi diri itu ada al-haya'u, apa? Rasa malu. Ketika rasa malu ini sudah dicabut dari perempuan atau dibuang dari perempuan, hijab atau auratnya hilang sudah. Aurat itu artinya apa? Kehormatan. Maka kalau mau sampean tetap tidak menjadi fitnah, sampean mau selamat, maka pasang kembali aurat sampean, kehormatan sampean, dengan tidak mengikuti orang-orang jahiliyah di luar sana yang sudah tidak punya malu itu. Jangan suka selfie, jangan suka upload wajah sampean di medsos. Serius ini, serius. Apalagi sampai joget-joget di hadapan kamera, naudzubillah. Jejak digital akan di sana selamanya. Bayangkan ini. Saya ingatkan ya. Begitu sampean selfie atau berpose secantik mungkin agar menarik orang, sampean posting ting, itu akan di saving orang. Kalau laki-laki di save laki-laki.
itu akan di sana, di kameranya dia selamanya. Dan yang terpenting itu akan ada di YouTube, Facebook atau TikTok selamanya di sana. Sampean mati, kalau sampai foto sampean ini menjadi penyebab orang berlaku maksiat, sampean lo dapat kiriman siksa. Kalau karena joget-joget sampean, kemudian orang muncul syahwatnya atau berpikir jelek, sampai mati itu masih dapat kiriman dosa terus. Serius itu. Nah, bagaimana caranya? Wanita itu mulia. Wanita itu diciptakan Allah dengan kehormatan tinggi, bernilai tinggi. Maka tetaplah menjadi wanita yang bernilai tinggi. Jilbab itu dan semua dulu hanya simbol bahwa perempuan itu ditutup rapat karena ketinggian nilainya. Begitu dia sudah dibuka lebar, maka dia berarti tidak bernilai lagi. Saya tanya sekarang, sampean kalau mau beli roti yang mewah dan mahal, bisa nggak menemukan di trotoar? Bisa. Tapi kalau sampean mau jajanan yang murahan, pasti di trotoar ya kan, dijajar dan banyak dikerubungi lalat, tidak ditutup. Tapi kalau sampean cari mau yang mahal, mesti tertutup, terbungkus rapi di dalam ruangan. Perempuan oleh Allah diciptakan mulia, terhormat, tidak gampang. Perempuan apalagi sudah bersuami, dia itu harusnya kelihatan itu hanya untuk suaminya. Nah, bagaimana tidak menjadi fitnah? Yaitu tadi, satu diantaranya adalah menjaga auratnya. Menjaga aurat itu tidak hanya menutupi jasad loh ya, tetapi menutupi apa? Kehormatan, menjaganya. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, karena perempuan itu godaan utamanya adalah harta, maka jagalah matamu dari gemerlap dunia. Itu. Gimana caranya? Ya sudah, hiduplah apa adanya. Hiduplah apa? Ya mbak-mbak, ibu saya tidak punya anting, segram pun tidak punya. Tidak punya cincin segram pun. Kalau istri saya, anak-anak saya tidak punya. Ya sekarang mungkin anak-anak muda masih kadang tergoda untuk apa. Saya tanya, berapa harga jilbabmu? Kok kemarin beli ada paket kan kadang ya? Kadang ada paket gitu. Xiaomi Kling gitu ya, bisa paket. Tetap lihat gitu, misalnya milih anak saya itu, Mbak Abi, Mbak Gane, kok paket aja? Ini kilo jilbab, berapa itu harganya? 15.000. Oh enggak apa-apa. Tapi kalau seminggu harus sampai 10 kali loh ya. Itu. Jadi itu pun loh masih saya kritik Mbak Tri. Kenapa? Karena kalau HP ini sampean biarkan yang muncul adalah toko-toko online itu gratis ongkir. Aslinya nggak pengen beli itu loh jadi. Nah godaan mulai dari hal yang kecil ini. Lah mampu sampean sekarang punya uang 15.000. Lah kalau sampean punya uang 15 juta, nanti aku pengen tertarik yang harga 15 juta. Akhirnya coba Mbak Tri, istri seorang ustadz atau istri seorang ahli agama bawa tas harganya 970 juta, tas kecil. Ada yang model entah Hermes atau apa, yang tas caca harganya 2 miliar. Kenapa? Ya itu tadi. Dan dia pamerkan itu. Yang paling bahaya adalah dia mengajarkan bahwa ayo kita nikmati dunia ini, it's okay. Dalil itu kan sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan Ibu Aisyah, Ibu Khadijah dan semua istri para sahabat. Nah ini gimana caranya? Maka yaududna min absorihinna, kata
tahanlah pandangan perempuan itu. La tamutanna 'ainaika ila ma matta'na bi. Jangan engkau lirikkan matamu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada orang-orang di luar sana. Ya ibu-ibu ya. Jadi kalau sesekali main ke mall tidak apa-apa, cuma jangan lirik. Caranya gini, ke mall bisa ya. Jadi ke mall gitu, begitu waktu lewati toko pakaian, bojone sing ngentut langsung dek, enggak. Nah, nyawang apa lah ngono. Tapi paling enak Mas Nabi kalau misalnya ingin ngajak bojo ke mall, sama ngajak ke depo bangunan cocok ya Nabi. Tapi di sana juga kadang tergoda loh Nabi. Ada toilet itu yang harganya 15 juta. Ada yang harganya toilet satu toilet untuk apa ini? Toilet itu loh untuk sampean BAB itu loh. Harganya ada yang 98 juta ya. Situ itu. Granit ini ada yang harganya sampai satu kotak itu harganya 500.000. Nah, nanti kalau kegoda itu ya malah gitu lagi. Nek ngono jalan-jalan enak nanti wis nang taman pancing. Tutup lagi. Nek tutup sama jalan-jalan yang mau main Pak Gun, nang main Mas Heru gitu aja lah. Ini makanya saya serukan ini bagi ibu-ibu jamaah yang sudah lama, bapak-bapak saya yang sudah lama, silakan bersilaturahmi ke ibu bapak ibu wali santri ini loh. Saling bersilaturahmi, saling berkunjung biar semakin erat apa persaudaraannya. Kaketan go gula rong kintal ta kakean ya kan sebagai oleh-oleh. Pokoknya jalan silaturahmi, anggap itu sebagai rekreasi. Wes, jadi gitu Pak Tri. 2 hal itu. Pertama jaga diri dari sekarang fitnah medsos itu. Yang kedua adalah jaga pandangan. Kelola hatinya. Wes, jangan ikut-ikutan. Wes, karena memang akhir zaman kiamat mau datang sehingga semua iming-iming itu dibongkar semua, ditunjukkan oleh setan biar orang lupa Allah, lupa akhirat. Nah, fitnahnya di situ. Kenapa saya bilang biar nanti kalau perempuan sudah mulai ingin ini ingin itu, sing susah si loro sapa? Siapa? Nek bojo wedok wis tertarik beli ini beli itu, kepengen ini kepengen itu, yang pusing siapa? Ya gila, ngomong gila. Ya kan? Nanti kalau sudah laki-lakinya pusing, yang perempuannya kepengen glowing, di dalam rumah kira-kira aman, tentram apa panas? Panas, mulai dan belum lagi kalau anaknya minta ganti HP, anaknya minta ini, anaknya minta itu, sudah. Gaji seberapapun, penghasilan seberapapun gak akan pernah cukup. Ujungnya apa? Pulangkan saja aku pada wes mulai. Nanti kemudian anaknya jadi terlantar, rumah tangganya berantakan. Maka SPMA ngajak enak dulu. Ngajak enak hidup dunia akhirat ini. Caranya dengan apa tadi? Jangan jadi fitnah. Tahu bahwa dunia adalah mal'unah illa dzikrullah. Dunia itu laknat kecuali dzikrullah. Maka banyaklah ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ya sesekali beli bakso enggak apa-apa sama suami istri. Beli bakso orang 2 gitu ya. Di Kertapura itu katanya ada bakso enak. Bakso apa? Bakso apa bukan? Bakso apa teman?
sesekali makan berdua gitu menikmati dunia, tidak apa-apa, boleh sesekali jalan-jalan. Kalau belum bisa umroh ke Mekah, ya pengen lihat Ka'bah Probolinggo ada. Lo kan belum bisa ke Mekah, hanya lihat aja toh. Saya nggak bilang ibadah umroh ya, nanti salah artikan. Itu. Ya, jadi nikmati apa adanya. Insya Allah nanti terhindar dari fitnah dunia. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah menyiapkan diri jasmani rohani kita, memberikan kita hidayah, mengangkat dari kezaliman menuju cahaya terang iman, menuntun kita di dalam perahu kebenaran kita. Ya supaya inilah akhir yang sunul khatimah min Allah sallallahu alaihi wasallam barik Allah sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma qina bima nadait wa afina bima qadait wa lana bima tawallait wa barik lana bima atait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna ladzina ma nadait wa inna ma nadait wa la Astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma tarhamna wa hadina min sunnati wa rabbana natina wa dina sabina min qawlani. Rabbana wa la taj'alna min qawlina wa fa'tal zadana min dinina wa sunnatina. Rabbana man naqtubna ma'a shahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimin wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعطنا برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بعدد القدر الامطار وبدد الرحمة وبدد البحار وإلى من يجعل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولأخي ولزوجتي ولذريتي وأصحابنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.